Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Nayang, Ibu Muslimah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP, dan pada hari ini ada guru bunda kita hadir juga pada hari ini. Pertama sekali puji dan syukur marilah kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bertatap muka dalam kegiatan pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Basri SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lingga. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf pada Bapak dan Ibu dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu, kepada Ibu kita bersama, karena pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk sama-sama menghadiri kegiatan pengibasan budaya positif. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita awali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan, mari kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Kepada ibu-ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, kita mulai kegiatan kita itu pengibasan budaya positif. Sebelum kita melanjutkan kepada materi kita pada hari ini, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu budaya positif. Kira-kira apa budaya positif? Budaya adalah kebiasaan, sementara positif adalah yang baik. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan kita laksanakan di sekolah yang berpihak kepada siswa atau peserta didik. Baik Bapak Ibu, ya, sebagai pengantar, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi maksud di sana adalah kita berfokus kepada peserta didik. Ya, dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer penguatan pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid.
Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah juga merupakan kunci dari visi yang telah kita bentuk kemarin. Cita-cita kita di sekolah ini tentang murid apa yang akan kita cita-citakan kepada murid, dan budaya positif ini juga salah satu kunci untuk bisa mencapai kepada visi dan misi itu. Jadi itu pengantar kita. Nah, pada konsep inti budaya positif sebetulnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang keduanya adalah kebutuhan dasar manusia. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Setelah itu posisi kontrol guru. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kita kupas pada hari ini, Ibu-ibu. Ice breakingnya kita lewati karena sudah nyanyi Indonesia Raya tadi ya. Nah, kemudian berikutnya pembelajaran dengan paradigma. Paradigma itu apa, Bu? Pak, apa kira-kira paradigma? Pembelajaran dengan paradigma. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi wujud sebetulnya adalah kita kembali kepada profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah kita bahas juga ada 6 dimensi waktu kita membahas visi dan misi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Apa maksudnya berkebinekaan global? Saling menghargai, tidak memandang perbedaan suku, ras, agama, dan sebagainya. Mungkin di sekolah kita belum ada ya. Sekolah lain itu banyak yang beragama lain, tapi gurunya ada. Jadi berkebinekaan global itu kita timbulkan. Kemudian bergotong royong. Sesuai dengan visi kita juga kemarin ada jiwa gotong royong, artinya saling bekerja sama, bahu membahu. Kemudian saling bersosial satu sama lain. Kemudian kreatif. Kreatif adalah menghasilkan hal-hal yang baru dan menarik. Kemudian bernalar kritis, merancang hal-hal baru, bagaimana visi kita akan tercapai. Kemudian mandiri. Mandiri adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan diri sendiri dan bertanggung jawab dengan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran paradigma ini kita sekarang akan mencoba Bapak Ibu berubah memandang siswa kita, ya. Kita ini sebagai guru adalah dikatakan sebagai pengontrol, ya. Kita ini dikatakan sebagai pengontrol. Apakah memang kita yang mengontrol murid atau siapa? Kita ibaratkan sebuah kepalan Bapak Ibu, ya. Sebuah kepalan. Dalam kepalan tangan kita itu kita tulis atau ada emas atau apa di dalamnya, ya. Kita kepal. Kemudian ada kawan kita mau mengambil. Kita ibaratkan siswa kita ada di dalam tangannya itu ada benda yang berharga. Datang kawannya disebutlah B. A mempunyai kepalan, di dalamnya ada barang berharga. Kemudian B ingin merebut. Kira-kira benda berharga ini kita berikan begitu saja atau bagaimana kira-kira? Tentunya tidak ya. Jadi kita yang memegang benda tadi, datanglah orang yang mau merebut, tentunya kepalan tadi bagaimana caranya? Mungkin terkadang dengan cara dipaksa, terkadang dengan cara dirayu, terkadang ada sogokan, terkadang ada bentakan, sehingga kepalan itu terbuka. Nah, satu saat kepalan itu bisa terbuka. Itu pun karena mungkin yang tadi ada bujukan, rayuan, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebetulnya yang siswa Bapak Ibu. Ya, kita kembalikan kepada kontrol perubahan paradigma kita. Sebetulnya yang mengontrol siswa itu bukan kita guru, tetapi dia sendiri seperti kepalan tadi. Ya,
kita hanya sebagai untuk mencarikan jalan bagaimana kepalanya itu bisa terbuka. Walaupun terbuka, mungkin barangkali karena rayuan kita, karena aturan, atau mungkin barangkali karena dia membutuhkan di saat itu. Nah, itulah yang kepalan tadi, artinya adalah yang mengatur budak itu adalah dia sendiri, yang mengatur siswa adalah dia sendiri, yang mengontrol dirinya dialah sendiri. Kita sebagai guru adalah sebagai penuntun, sesuai dengan filosofinya daripada Ki Hajar Dewantara, bahwa kita guru adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa alamnya? Kalau alamnya itu bawaannya dari orang tua, kepribadiannya, lingkungannya. Kemudian kodrat zaman, apa zamannya? Sekarang sudah teknologi, sudah main game, sudah suka bermain. Siswa tak suka lagi, sekarang terkurung. Jadi itulah siapa yang mengontrol? Yang mengontrol sesungguhnya adalah dia sendiri. Jadi itu ibaratkan tadi seperti kepalan, Ibu ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan pemantik untuk kita. Nah, apakah menghukum termasuk dalam mendisiplinkan anak? Jawabannya iya atau tidak? Ya, Sony, kira-kira apakah menghukum itu termasuk kepada mendisiplinkan anak? Iya atau tidak? Kira-kira? Tidak. Ya, kira-kira kenapa tidaknya, Ibu? Coba. Karena kalau misal kita semakin kita menghukum anak semakin lebih dendam sama kita, Pak. Terus semakin dia buat hal yang nggak dia suka. Ya. Tepuk tanganmu untuk Ibu Sita. Ya. Jawabannya sebetulnya memang tidak. Jadi menghukum termasuk dalam disiplin anak? Tidak. Kenapa? Sesuai yang dikatakan oleh Ibu Rosita tadi, bahwa semakin kita menghukum anak, yang akan datang itu adalah dongkolnya, yang akan datang itu adalah balas dendamnya. Kemudian mungkin ketika kita akan menghukum, dia akan berpura-pura di waktu itu baik, di belakang nanti akan berbuat lagi. Nah, ternyata menghukum itu tidak termasuk dalam mendisiplinkan anak. Nah, selama ini mohon maaf termasuk saya juga begitu sebagai guru. Nah, setelah belajar dalam modul 1.4 ini, oh begitu. Ternyata selama ini saya jadi guru berdosa ya. Itu bagi saya yang saya pikirkan. Jadi Bapak Ibu, itulah yang paradigma tadi. Kita ubah mindset kita. Dari biasanya menjadi seorang penghukum, sekarang kita harus menjadi seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Kalau Ibu lain? Ada jawabannya lain? Bu Jemira ya? Kira-kira apa, Bu? Kenapa memotivasi? Baik, dalam memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jawabannya iya, karena dengan memberikan penghargaan, baik itu dalam bentuk memberikan sesuatu hadiah atau dengan mengatakan kepada anak, kamu hebat, itu akan membuat anak lebih semangat untuk belajar. Terima kasih. Ya. Jadi kata Ibu Jemira, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jawabannya iya, karena dengan diberikan suatu penghargaan dapat memotivasi akan lebih semangat. Nah, inilah yang dikatakan sebuah paradigma, merubah mindset perubahan. Nah, sejatinya, seyogyanya, yang sebetulnya jawabannya adalah tidak, Bu. Nah, kira-kira kenapa, Bu? Kita berikan hadiah, ternyata itu tidak menjadikan anak untuk bermotivasi belajar. Kenapa? Karena ketika memberikan suatu penghargaan, bisa jadi menjadi bencana untuk siswa kita. Apa contohnya? Bisa pembunuhan karakter. Dia hanya motivasinya untuk melakukan sesuatu hanya hadiah. Seperti yang kita lakukan tadi, gerak jalan contohnya. Kita jalan di tempat berjalan itu motivasi awalnya apa? Memang awalnya kebersamaan, tetapi setelah itu kupon. Artinya adalah dorongan eksternal, dorongan dari luar. Seperti itulah hadiah yang kita berikan kepada siswa. Ketika kita berikan hadiah, maka dia akan berjuang itu karena hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membuat orang lain sakit hati. Kenapa motivasi?
Hadiah bisa membuat orang sakit hati. Ketika seorang guru memberikan, wah kamu ini baik, nak kamu ini pintar, selalu diungkapkan di depan kawannya. Apa kata kawannya? Ibu sayang dengan dia aja. Nah, kemudian ada lagi menjadi musibah juga untuknya, menjadi down untuknya ketika anak tidak mendapatkan hadiah dan tidak mendapatkan juara, dia merasa malu, dia merasa rendah diri. Nah, inilah kiranya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa memang juga memberikan hadiah itu tidak termasuk untuk meningkatkan motivasi anak. Ya Bu ya. Nah, seperti apa sebetulnya nanti? Makanya di kurikulum 2013 kemarin dengan Merdeka ini sebetulnya tak ada lagi hadiah, ya, karena tidak ada lagi yang juara-juara itu. Nah, jadi sebetulnya itu mendatangkan suatu musibah kepada anak-anak kita, baik bersakit hati atau dia merasa rendah diri dan lain sebagainya. Nah, motivasi itu menurut kita, tetapi ada orang yang tersakiti ketika juara 2 naik, juara 1 turun down, ya, membunuh karakter anak. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita yang keduanya yaitu masuk paradigma sudah selesai, kita masuk yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan disiplin, sebuah pembiasaan yang baik yang dibiasakan kepada siswa. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi. Nah, intinya adalah harus memiliki motivasi, disiplin itu. Setelah itu dari dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi disiplin positif itu adalah pembiasaan terhadap hal-hal yang baik yang kita tanamkan dalam jiwanya siswa atau peserta didik. Itu yang dikatakan sebagai disiplin positif. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ya, merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang namanya kebutuhan itu kita bekerja, apa tujuannya? Datang ke sekolah tujuannya apa? Tentu selain daripada mendidik, juga ingin mendapatkan honor, mendapatkan gaji. Bekerja petani mendapatkan hasil, nelayan mendapatkan hasil. Jadi kebutuhan manusia itu, dia bekerja itu ada yang ingin dicapainya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, tentu mempunyai tujuan masing-masing, ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Intinya tadi adalah memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan manusia, yaitu makan, minum, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, papan, sandang, pangan. Ya. Setelah itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Setelah itu berikutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap kemudian memimpin, berpartisipasi, berprestasi, diakui dan mendengarkan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Terakhir adalah kesenangan. Manusia itu sesungguhnya ingin bermain, ingin humor, antusias dan tertawa. Inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya. Berikut
Contoh kasus. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Mari kita hayati bersama. Ibu Cantika, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Awan. Ya, berapa anak telah datang dan mengeluhkan Awan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Cantika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Awan melakukannya? Nah, kira-kira apa? Nah, ini kita pandang dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Cantika sebaiknya mencari tahu alasan Awan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha ini memperbarui, memenuhi ya yang perlu dipenuhi terhadap Awan tadi. Nah, yang pertama, apabila jawaban Awan setelah kita bertanya, jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan di situ yang dibutuhkan Awan sebetulnya kebutuhan hidup yang mana, Bu? Ya, adalah kebutuhannya adalah bertahan hidup karena dia lapar. Ya. Apabila jawaban Awan adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya di situ adalah pengakuan atas kemampuannya atau penguasaan. Kemudian apabila Awan karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhan hidup Awan di waktu itu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Awan adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya di waktu itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi tergantung, ketika kita menghadapi siswa, kita tanya dulu apa kira-kira kebutuhannya yang harus kita penuhi. Nah, bukan kita langsung menghukum gitu, ya. Kemudian kita sekarang masuk kepada perbedaan antara hukum, konsekuensi, dan restitusi. Hukum tadi kan, hukum itu tidak terencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau fisikis. Maksudnya satu arah itu adalah kita hanya menekan murid. Kita tidak mengkaji kembali apa persoalan-persoalannya. Kemudian konsekuensi itu terencana. Contohnya kemarin kita membuat peraturan bla 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 sampai 30. Gitu ya. Ketika kamu tidak hadir 3 hari, ini konsekuensinya. Ketika kamu 3 hari terlambat, ini konsekuensinya. Itu yang dikatakan konsekuensi. Kita mengontrol itu berdasarkan aturan, ya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia merasa takut terlanggar ini, terlanggar itu. Sikap guru selalu memonitor murid melalui aturan-aturan dari 30 atau berapa tadi, ya. Kemudian restitusi. Nah, inilah sebetulnya peran kita sebagai guru. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika mempunyai salah, maka kita akan panggil, kita carikan solusinya. Kemudian proses berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tanya, kira-kira kalau kamu terlambat, nak, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat? Nah, sebetulnya ini kalau dibilang berat tuh tidak berat, tapi bagi kita memang berat karena belum dilakukan, Ibu ya. Nah, makanya dengan adanya pengibasan ini, mari kita mulai introspeksi, termasuk saya juga sendiri, juga untuk kita bersama. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, kira-kira kita selama ini masuk ke mana? Ya, yang pertama penghukum. Penghukum adalah memberi tindakan kepada anak secara tiba-tiba dengan kesalahannya hanya kepada satu arah. Ya,
Saya Bu, kalau saya akui saya baru di posisi level 1 hukum. Ya. Mungkin barangkali yang lain juga itu marah gitu aja kita kan. Jadi ini saya baru kepada hukum. Bapak Ibu mungkin barangkali ada pembuat orang merasa bersalah. Cobalah nak, kamu laksanakan, tak kasihan kamu nanti ibu dimarahi ibu kepala sekolah. Jadi dia akan merasa bersalah. Ya bagaimana lagi nak, ibu nak ngajarkan ajarkan kamu seperti ini terus, dah capek ibu. Nah, jadi itu menciptakan merasa bersalah dia. Nah, kemudian pemantau tadi adalah sebagai konsekuensi Bu. Dibuatkan peraturan itu sebanyak-banyaknya. Kemudian peraturan mana ya ini? Seperti polisi ini Bu ya. Polisi kalau kena undang-undang nomor sekian helm ini, seperti itulah sebetulnya pemantau, konsekuensi tidak hadir 3 hari ini konsekuensinya. Nah, jadi pemantau. Kemudian sebagai teman pun Bapak Ibu sebetulnya tidak bagus. Ya, kenapa? Karena sebagai teman ini membunuh karakter anak yang nantinya anak hanya berfokus kepada satu arah. Dia hanya menganggap itulah gurunya. Ya, itulah gurunya dan guru lain akan disepelekan. Ketika guru itu tidak datang, maka yang lain tidak akan dihiraukannya. Kemudian juga suatu saat akan membunuh karakter anak. Oh ternyata ibu ini selama ini pura-pura sayang. Satu kali aja perhatian tak diberikan, dia akan mengumpat karena dianggap sebagai teman. Jadi posisi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, mencarikan solusi bagi siswa. Ketika ada masalah, diajak berunding bersama, berbaik-baik apa solusinya sehingga masalah itu tidak terjadi lagi. Nah, pertanyaannya untuk kita bersama, kira-kira kita di posisi mana? Sudahkah sampai levelnya manajer? Kira-kira belum lah Bu ya. Baru 1 ya, baru 2. Bu Sita udah bisa 2, membuat merasa bersalah. Ya, terkadang yang lebih banyak ini sebetulnya menghukum, sedikit salah ditindak, apalagi saya, gitu ya. Jadi inilah yang perlu kita ubah. Nah, Bapak Ibu, mari kita dengarkan ini 5 posisi kontrol. Mari kita simak bersama. Nanti kira-kira kita masuknya di mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, jadi 5 posisi kontrol tadi sudah kita saksikan. Yang ada kasusnya si Naren ya, yang selalu terlambat.
Jadi ada penghukum, membuat merasa bersalah, memantau, menjadi teman, dan manajer. Yang seyogyanya yang lebih tinggi itu adalah manajer. Nah, jadi untuk sampai kepada manajer itu adalah butuh proses. Bukan hari ini kita berencana besok selesainya, tidak. Tetapi berproses tentu dibuat dengan suatu aturan yang dinamakan dengan keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik. Contoh penerapan 5 poin kontrol, ya, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum itu apa yang dikatakan? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini kalau sebagai hukum langsung tindakan. Kalau sebagai pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan yang dan konsekuensinya. Nah, ini sebagai sebagai pemantau selalu dikaitkan dengan aturan. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi membawakan teman kawan kepada murid rupanya itu tidak bagus juga, karena murid nanti hanya berpaku kepada satu dan ketergantungan. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa. Nah, kata-kata seperti ini sebetulnya adalah membuat merasa bersalah, mendonkan daripada karakternya siswa. Kemudian sebagai manajer. Nah, inilah sebetulnya yang akan kita tuju dalam budaya positif. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu. Apa salahnya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu dan akan memperbaiki kesalahan. Ini yang penting. Jadi belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu, kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, itu motivasi, identitas gagal, kontrol atau kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil sukses atau kontrol dari luar. Identitas berhasil sukses, kontrol dari diri. Yang dibutuhkan adalah kontrol dari diri, yaitu internal, ya, kontrol internal. Kalau masih ada dari eksternal, itu berarti belum bisa untuk penerapan budaya positif. Menghindari hukuman, kemudian di situ mengharapkan imbalan. Nah, yang terakhir adalah menghargai diri sendiri, seperti penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kata-kata guru berbuat, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu berceramah, ya, seharusnya ibu seperti ini dan lain sebagainya. Kalau sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang tak kalah penting kita tengok pada hasilnya ini, ya. Pada hasilnya nanti akan memberontak. Akhirnya nanti kalau sebagai penghukum itu kita hasilnya akan memberontak. Mungkin di depan kita berpura-pura baik, tapi dia memberontak. Kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, hasilnya nanti adalah menyembunyikan atau menyangkal bohong. Artinya dia menyembunyi. Akhirnya terlatih siswa dengan berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah. Setelah itu sebagai teman nanti hasilnya akan ketergantungan. Seperti dikatakan tadi, tergantung kepada satu guru. Ketika guru lain tidak datang, akhirnya kita mendidik siswa itu untuk membunuh karakternya rupanya ketika diajak teman yang harus ikuti seperti ini. Nanti akan kecewa juga. Kemudian terakhir sebagai pemantau, bukan ya, yang selanjutnya sebagai pemantau hasilnya nanti yaitu menyesuaikan diri apabila diawasi. Ketika ada orang upacara dia pura-pura cepat, disiplin. Nanti rupanya tak disiplin lagi kalau dengan aturan-aturan yang banyak kita kaitkan. Yang terakhir sebagai manajer hasilnya akan menguatkan pribadinya. Inilah yang dicapai sebetulnya ketika posisi kita sebagai manajer, sebagai guru. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan, ada pertanyaan untuk kita. Posisi kontrol apakah saya kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa tadi? Hah? Sangat kecewa ya? Membuat merasa
bersalah. Nah, kemudian berikutnya ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apa? Apa? Hukuman. Ya, jadi iya, berarti ini penghukum, betul Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang 5 tadi yang kita pahami, penghukum sebagai membuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau, yang terakhirnya adalah manajer. Wujud akhirnya adalah manajer, ya. Kemudian, nah sekarang baru kita masuk kepada poin berikutnya, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan atau peraturan sekolah? Kenapa harus keyakinan sekolah? Nah, kalau peraturan yang buat kita dari guru, dari sekolah. Kalau keyakinan yang buat secara bersama. Kalau di kelas dilibatkan wali kelas, dilibatkan murid, atau dilibatkan guru bidang studi, dilibatkan. Kalau kita guru bidang studi macam mana Pak? Kalau bidang studi setiap kali masuk biasanya kita buat kesepakatan. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita apa kesepakatan kita pada hari ini, keyakinan kelas kita pada hari ini. Nah, kalau wali kelas sudah ditempel, ya. Jadi kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan kita yang buat, ya, sekolah yang buat, sekolah yang sediakan. Kalau keyakinan bersama, mungkin ini bundanya dengan muridnya yang buat peraturan, jangan terlambat. Jadi kata-kata jangannya itu diubah. Kalau peraturan tidak boleh terlambat datang. Tetapi kalau di keyakinan bahasanya hadir tepat waktu. Jadi ada kata-kata positifnya. Kalau tidak boleh datang terlambat, tidak, itu kan ada negatifnya, ya. Jadi itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan kata-katanya pun harus ada kata-kata negatif, positif, ya. Tidak boleh datang terlambat, itu kan negatif. Jadi kita buat di keyakinan itu hadir tepat waktu, penyusunan katanya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Ini contohnya Bapak Ibu, ya. Kenapa kira-kira harus punya helm? Dorongan kita ini, kalau dorongan dari luar dari dalamnya nampak di sini. Kenapa? Ada yang mengatakan takut ditilang polisi. Berarti itu dorongannya adalah eksternal, ya. Kalau ada yang mengatakan untuk keselamatan, kira-kira itu internal atau eksternal, Bu? Internal, dari dalam. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu harus dari dalam. Tidak boleh dorongan dari luar, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira kenapa harus seperti ini? Ini adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, mungkin ada yang menjawab ini supaya jangan kena jangan kena aturan. Berarti itu masih eksternal. Kalau internalnya kesehatan. Nah, kemudian semua itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau ada keyakinan itu dia sendiri yang buat, dia yang mematuhi, dan dia sendiri yang memantau. Nah, itu yang dikatakan keyakinan. Keyakinan kelas. Nah, ini kembali, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, ini keyakinan kelas jadi secara bersama. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan yang secara universal, maksudnya adalah secara umum, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif itu tadi. Positif, tidak ada boleh kata-kata tidak boleh, tetapi hadir tepat waktu, harus ada kata positifnya. Kemudian bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Seperti juga visi tidak boleh terlalu banyak. Juga keyakinan tak boleh juga banyak sehingga semuanya paham. Oh ini. Jadi dia tahu. Nah, kamu terlambat, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Disiplin, Pak. Atau seperti Naren tadi, menghargai orang lain, Bu. Ya, jadi dia tahu keyakinan yang dibuatnya itu. Kalau sudah bla 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 sampai 40, mana dia tidak hafal. Ya. Kemudian lagi, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan
nurut atau mengutarakan. Nah, maksudnya mengutarakan daripada pendapatnya. Kalau keyakinan kelas adalah guru dengan siswa. Kalau keyakinan sekolah ada wali muridnya, ada komitenya, ada gurunya. Nah, jadi barangkali ini sebagai evaluasi untuk kita di sekolah kita, baik itu di PAUD ataupun di SD atau di SMP, semuanya kita mulai nanti dari keyakinan sekolah, keyakinan dan kelas, dan kita tempel. Dan ini boleh dievaluasi secara berkala. Mungkin 3 kali sudah tuntas, kita buat baru. Kalau belum tuntas, kita ulang lagi. Jadi tidak selama 10 tahun itu saja, tidak. 3 tahun berkala atau 6 bulan. Berikutnya bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Kemudian sedikit saja, mudah diingat. Berikutnya berupa pernyataan yang secara universal, pernyataannya umum, mudah dipahami. Dapat diterapkan di kelas, jangan muluk-muluk pula, terlalu banyak. Ya, kita harus menggunakan jaringan full. Gimana kita mau cari jaringan di sini? Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah tadi, kalau 3 bulan sudah tuntas, berarti kita ubah yang baru. Kalau belum tuntas, kita evaluasi apa kira-kira. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya kalimat positif. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, itu bagaimana cara membuat atau menentukan keyakinan kelas. Ini contohnya Bapak Ibu sekilas ya, keyakinan kelas. Nah, kita coba tengok itu penerapan keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat di kelas 8 ya Bu. Kita tengok sekilas, nanti kita percepat aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pegang video. Ini speaking we. Ya sebelum belakang speaking dulu. Apa ya tadi? Intinya apa permainan kita yang supaya bisa? Apa tujuan permainan kita? Apa ya? Ini tujuan speaking. Mengetes. Jadi nanti akan tertolak ya, peraturan harus gini. Kemudian kalau keyakinan kelas adalah yang dibuat secara bersama. Kita jelaskan dulu kepada siswa. Apa yang buat? Kalau keyakinan kelas adalah kita bersama yang buat. Artinya kamu yang buat dan kamu yang harus mentaati. Baik. Jadi nanti akan tertolak ya. Pak Kolam ada tugas. Guru tugasnya apa? Nah, apa kira-kira tugasnya? Kemudian murid tugasnya apa? Setelah itu guru tanggung jawabnya apa? Ya, kemudian murid tanggung jawabnya apa? Nah, jadi ini nanti anak bapak semuanya dituliskan sesuai dengan yang ditugaskan. Setelah dituliskan, maka silakan ditempelkan ke depan. Ya, tempelkan ke depan sesuai dengan nomor masing-masing. Jadi nomor 1 tadi di sini, ya. Nomor 2-nya tadinya di sini, nomor 3-nya di sini. Ya. Ya, sekarang untuk mengelompokkan Pak Willy, nomor 1 ingat ya, nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Itu tugasnya apa? Kamu nomor 2 ya. Siapa nomor? Ya, ini murid langsung mengeluarkan ide-idenya tentang keyakinan kelas. Dia inginnya begini. Selama ini kan kita yang buat. Ya, sekarang dia sendiri yang buat. Setelah diidekan ditempel ke depan. Nah, satu persatu ditempelkan ke depan. Ya, itu sesuai dengan tugasnya ditunjuk tadi. Itu harinya kepada ya. Setelah ditempelkan, maka kita akan kelompokkan. Ya. Kemudian
belajar dan mengikuti tata tertib sekolah. Ini mengikuti peraturan sekolah. Jadi ini ada kesamaan. Berarti kita tulis yang pertama nomor 1. Ya. 1. Nah, mengikuti peraturan sekolah. Ya, dikelompokkan kemudian dituliskan lapor di guru piket. Kesepakatan terang masanya untuk mentandatangani secara bersama. Kalau mulai dari yang menulis, semuanya harus muat di situ. Buat nama, kemudian buatkan tanda tangannya. Ya, sehingga terakhirnya ditandatangani semua oleh peserta didik dan juga oleh guru. Jadi dia yang buat peraturan yang mengingatkan. Kesepakatan kelasnya. Ini keyakinan kelas ini kita sudah sampai kepada hasil ya. Nah, jadi barangkali ini sudah sampai kepada hasil. Kita lanjutkan. Nah, setelah dilaksanakan inilah aksi nyata 1.4 keyakinan kelas yang pada awalnya kita jelaskan dulu. Setelah kita jelaskan yaitu mulailah siswa untuk mengerjakan dan menempelkan. Setelah ditempelkan mulai sekretaris atau siapa yang bisa menuliskan kita kelompokkan. Yang ini tadi kita kelompokkan, kalau ada kata-kata yang sama kita jadikan kelompok. Kemudian kalau ada yang kata-katanya negatif kita ubah menjadi positif. Ya. Setelah itu setelah dituliskan maka dipajangkan dulu, dipoto dia dulu biar semangat, ya. Mana tahu satu saat oh ini loh. Nah, kita tempelkan. Jadi ini sebetulnya perannya wali kelas nih. Buat peraturan, buat keyakinan kelas ditempelkan secara bersama, tanda tangani oleh wali kelas. Jadi boleh dimodifikasi, dikasih ke kertas kado atau apa-apanya, boleh ya. Sehingga ada aturan. Jadi guru-guru lain bidang studi masuk tinggal nengok saja gitu ya. Nah, berikutnya kita pajangkan di kelas. Ini tadi kita pajangkan. Ada kesepakatannya tetap dipajang, kemudian hasilnya juga tetap kita pajang. Nah, sehingganya nanti dengan menengok itu mereka juga akan bisa terkontrol ya. Kita sebagai wali kelas, sebagai guru itu tinggal sama-sama mengingatkan dan sama-sama kembali menggali tentang keyakinan kelas. Itu mungkin prosesnya dari keyakinan kelas. Nah, ini juga di SD, di PAUD, di SMP juga harus kita buat. Dan juga untuk keyakinan kelas sekolah juga kita buat. Nah, ini kita beransur-ansur ya, beransur-ansur. Kemudian setelah kita melakukan keyakinan kelas, yang kita harapkan adalah sebagai umpan balik. Nah, kita tengok umpan balik. Mana umpan balik? Ini. Kita tengok umpan balik dari siswa kita yang kita harapkan sebetulnya nanti hasilnya seperti ini kira-kira harapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi, kelas 8 SMP Negeri 12 Nayang. Terima kasih banyak saya mengucapkan kepada Bapak Basri yang telah mengajarkan saya dan teman-teman. Membuat keyakinan kelas saya sangat senang karena dari sebelumnya belum paham, maka sekarang saya sudah mengerti akan pentingnya keyakinan kelas di kelas saya. Nah, ini sebetulnya yang menjadi wujud akhir kita, sehingga siswa itu ada hasilnya. Dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa apa lagi? Merasa datang sekolah itu panggilan hatinya, bukan ada paksaan dan sebagainya. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Berikutnya ya. Masuk kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, inilah yang paling kita butuhkan sebetulnya, yang harus kita pelajari segitiga restitusi. Peran kita sebagai guru harus ada memahami segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Nah, seperti posisi manajer tadi, inilah yang digunakan sebetulnya, yaitu segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Yang terakhir, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar
dari kesalahan. Nah, itulah yang dikatakan segitiga restitusi. Yang pertamanya adalah menstabilkan identitas. Kesalahan siswa tadi kita stabilkan dulu. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kira-kira penting tak menurut kamu? Kira-kira apa alasannya? Nah, itu ya. Kita tengok menstabilkan identitas pertama. Berbuat salah itu manusia. Kita sampaikan kepada siswa, Akbar, kamu sudah berbuat salah ya? Iya Pak, saya seperti ini. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu wajar Akbar, karena ibu bapak juga pernah berbuat salah. Tetapi beruntung kamu tidak membuat anarkis pada kesalahan kamu. Jadi kita stabilkan dulu. Jadi dia tidak merasa ada tekanan, tidak ada merasa paksaan, sehingga terbuka. Berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan ketika kamu berbuat salah. Siswa, iyalah Bu, iyalah Pak, saya sudah capek-capek membuat tugas, tapi dicontoh kawan terus, makanya saya marah. Tak sadar saya dobrak mejanya. Nah, jadi kita validasi tindakan yang salah itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kamu mendobrak meja itu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Menghargai orang lain Pak. Ya betul. Kira-kira ketika kamu tidak menghargai orang lain itu penting tak bagi kamu? Penting Pak. Kira-kira bagaimana solusinya? Jadi kita carikan solusi, bukan hukuman. Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita tengok penerapan segitiga restitusi. Kita tengok kasus yang pertama. Boleh Pak, Ibu sambil minum? Yang ini juga tadi Bapak dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Farhan. Iya Pak, habis kesel sih. Kenapa harus kesal? Farhan terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas-tugas lain juga dicontek. Oh begitu ya, wajarlah kamu merasa marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Iya Pak. Lalu apa saja yang kamu lakukan terhadap Farhan itu? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Farhan, dan tak sadar saya mendobrak mejanya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Farhan mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kamu merasa marah dan kesal, karena pekerjaan kamu selalu dicontek oleh Farhan. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat buruk. Seperti tadi mungkin kamu berbuat memukul Farhan atau anarkis lain sebagainya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mengebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak bagi kamu? Iya Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia kira-kira memperbaiki itu? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ayo. Saya bersedia bersabar dan menanamkannya dalam diri saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu ini Mega. Ya, sekarang sudahlah kita perbaiki bersama. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk belajar lagi ya. Iya Pak, terima kasih. Nah, itu memvalidasi kesalahan. Kemudian kita tengok yang kedua kasusnya. Akbar, tadi Bapak mendengar berita dari guru piket katanya kamu sering terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat datang sekolah? Sudah 5 kali Pak. Ya, sering terlambat itu satu kesalahan kan? Iya Pak. Baik Akbar, berbuat kesalahan itu memang manusiawi.
Setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan kita itu. Kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki terhadap kesalahan kita itu. Setuju Akbar? Setuju Pak. Akbar, kita carikan solusi bersama ya. Iya Pak. Akbar sering datang terlambat itu pasti punya alasan. Kenapa sih Akbar sering terlambat? Karena saya sering begadang Pak sambil bermain HP jadi kurang tidur. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati? Tahu Pak? Ya, kalau datang terlambat sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Nah, sekarang menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar kira-kira? Disiplin Pak. Kemudian menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Ya, betul. Menghargai waktu itu sangat penting. Sangat bermanfaat untuk kita seperti kita dapat menghargai orang-orang sekitar. Kemudian kita bisa mengerjakan pekerjaan kita sehingga tidak menumpuk. Kemudian kita juga bisa memupuk rasa kepedulian kita terhadap seseorang. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Akbar, sikap kamu sangat baik, sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu apakah yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah ini? Ayo kira-kira seperti apa? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik Akbar, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi untuk belajar ya. Ya. Terima kasih Pak. Nah, itu merupakan kasus yang kedua dan yang kita harapkan sebetulnya dari situ adalah kita coba tengok umpan baliknya. Nah, pernyataan dari siswa ini seperti inilah hasil yang kita harapkan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega kelas 9 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega kelas 9 SMP Negeri 12 Nayang. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Basri untuk dapat mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Ya, Bapak Ibu, jadi itu yang merupakan hasil yang kita inginkan. Siswa itu merasa senang, merasa ada diperhatikan, sehingga tidak ada tekanan ketika ada membuat kesalahan. Jadi Bapak Ibu, mungkin barangkali ini segitiga restitusi merupakan yang kita bahas terakhir. Maka pada kesempatan hari ini tentunya kami mengajak kita bersama, mari kita mulai budayakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin barangkali membiasakan hal-hal baik. Kita mulai membuat keyakinan kelas. Kita mulai membentuk segitiga restitusi dan mengubah paradigma kita bahwa sesungguhnya kontrol siswa itu bukanlah kita, tetapi dia sendiri yang mengontrol. Tetapi kita hanya mencarikan cara menuntun bagaimana siswa kita itu bisa dibujuk, bisa kita arahkan. Kemudian kita yang paling penting itu adalah kita harus paham dengan posisi kontrol kita guru. Tadi ada posisi kontrol yang pertama apa tadi Bu? Penghukum, setelah penghukum membuat orang merasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian manajer sebagai teman dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol, tetapi yang kita harus ciptakan sebetulnya adalah yang kelima, ya, yaitu sebagai manajer. Tapi itu mempunyai proses, ya. Jadi mungkin barangkali untuk ibu-ibu wali kelas mulailah untuk membuat keyakinan kelas, kita tempel dengan pernak-pernik yang indah sehingga bidang studi tinggal mengikuti. Jadi Bapak Ibu, mungkin barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai inspirasi kita bersama dan dapat kita jadikan sebagai introspeksi diri kita bersama, termasuk saya. Kontrol kita tadi seperti apa dan seperti apa. Jujur saya sampaikan, saya mengenal ini baru semenjak pada modul 1.4 ini.
Jadi sebagai refleksi, kira-kira apa saja yang kita dapat pada hari ini? Dari awal sampai akhir kita minta kesediaan Ibu Sita lah, apa kira-kira yang didapat dari kegiatan kita hari ini yang Ibu dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini yang saya dapati kita bisa belajar untuk mengenai modul 1.4. Yang pertama itu kita bisa mengenai keyakinan tadi atau kesepakatan kelas. Nah, jadi semoga kita nanti kedepannya bisa membuat kesepakatan kelas untuk anak-anak kita nanti supaya bisa disiplin dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu kita juga bisa tahu bahwasanya itu di modul ini kita tidak boleh menghukum anak, karena jika kita menghukum anak, kita bisa membuat ini bumerang untuk kita. Karena apa? Karena anak bisa dendam dengan kita. Yang kedua, yang ketiga itu dengan penjelasan dari awal sampai akhir, semoga kita bisa mengikuti kegiatan yang Pak Basri berikan dan kita ikuti saran Pak Basri dengan menggunakan modul 1.4. Dan demikian yang saya dapatkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Rosita, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin barangkali telah menyita waktu Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf saya yang menyampaikan kesalahan itu sesungguhnya dari kelemahan dan kealfaan saya, dan kebenaran itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.